Halo semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kuota, wifi dan segala macam masih ada kah? Kalau semuanya aman dan everything is safe, langsung saja di sini gue akan merangkum sebuah film yang banyak dari kalian minta. Kalau ini benar-benar banyak sih. Yaitu film yang berjudul I Am Legend yang dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Francis Lawrence dan diperankan oleh Will Smith dan aktor lainnya. Oke, tanpa berlama-lama dan banyak cincong, langsung saja gunakan earphone. Kalau nggak punya nggak apa-apa, cari posisi rebahan yang mantap. Mau tiduran berdiri dulu bahkan kayang, silakan. Saya tidak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terdapat sebuah acara TV yang mengatakan bahwa telah ditemukannya sebuah virus yang mampu menyembuhkan kanker dalam tubuh manusia. 3 tahun kemudian, terlihat sebuah kota yang sangat keos dan tidak berpenghuni atau tidak ada seonggok manusia sedikit pun. Tapi terdapat satu orang dan anjing new generation atau anjing di sana yang sedang berkeliling dengan menggunakan mobil. Pada saat berkeliling, tiba-tiba terdapat sekumpulan rusa yang sedang berlari yang hampir membuat dirinya celaka. Karena kesal dan ingin memburunya, ia pun mengejar rusa tersebut. Karena rusa pergi ke arah yang mobil tidak bisa lalui, ia pun jalan kaki. Akhirnya ia pun menemukan satu rusa. Pada saat ingin memburunya, terdapat singa yang menerkam rusa tersebut, serta singa tersebut memiliki keluarga. Tidak ingin mengacaukan keluarga yang cemarak dan harmonis, ia pun pergi setelah jam tangannya berbunyi yang menunjukkan pukul 5:30 sore. Dan film I'm Legend pun dimulai. Bingung kan kenapa kotanya bisa sepi dan cuma ada satu orang serta anjing? Sama, saya juga bingung. Tapi ya kita akan tahu apa yang akan terjadi. Sesampainya ia di rumah, orang tersebut menuangkan sebuah cairan di depan tangga rumahnya. Setelah itu ia pun makan dan memandikan anjingnya yang bernama Sam. Anjing, kerenan nama anjingnya anjing daripada nama aing. Anjing! Pada saat memandikan anjingnya, jam tangannya berbunyi sehingga ia melamun. Selesai itu, ia pun menutup seluruh jendela dan pintu rumahnya dengan sangat kuat. Ketika ia tiduran di bathtub, terdengar suara seperti monster atau zombie yang bersaut-sautan di luar rumah. Scene berpindah, orang tersebut bernama Robert Neville yang merupakan seorang ilmuwan. Si Robert pun menjemput keluarganya untuk membawanya pergi dari kota tersebut karena virus kanker yang di awal scene tadi dapat merubah manusia menjadi zombie dan penularannya dapat melalui gigitan bahkan udara. Tapi cuman istri dan anaknya aja yang akan pergi. Si Robert tidak, karena ia akan mencari vaksin atau obat untuk menyelesaikan wabah ini. Tiba-tiba This isn't up to you. You can't. terdapat zombie yang menyerang. Scene kembali ke Robert yang bangun tidur. Kegiatan sehari-harinya pun olahraga dan mencari obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan zombie sebaring ia live streaming. Anjing, ada apa yang nonton? Ia pun menguji obat atau vaksin dengan menggunakan beberapa tikus yang terinfeksi dan terdapat satu tikus yang menunjukkan reaksi yang membaik. Setelah itu ia pun pergi ke sebuah toko dan terdapat boneka manekin di toko tersebut. Ternyata si Robert lah yang meletakkan manekin tersebut agar suasana seperti dahulu yang ada banyak orang, dan itu cukup memprihatinkan. Anjir, gak kebayang jadi si Robert tinggal sendirian di kota mati. Selesai itu ia pun pergi ke rumah-rumah orang untuk mengambil perlengkapan yang ada seperti makanan dan minuman. Ketika ingin pergi dari sana, ia melihat ruangan anak-anak dan hal tersebut membuatnya bersedih. Lalu ia pun pergi menuju pelabuhan untuk menunggu orang yang masih hidup. Setelah ia melakukan broadcast di radio, siapapun orang yang mendengarkan pesannya, mereka bisa survive bareng. Pada saat bermain golf, anjingnya melihat sebuah rusa dan Robert kembali memburu rusa tersebut. Sehingga anjingnya ikut mengejar rusa tersebut sampai masuk ke dalam gedung yang gelap. Hal tersebut membuatnya panik dan ketakutan. Ia pun terpaksa masuk ke dalam untuk mencari anjingnya. Alasan si Robert takut masuk ke dalam gedung tersebut karena tempat gelap merupakan markas si zombie. Pantasan zombinya gak ada yang berkeliaran di luar. Ketika menuju lantai atas, terdapat rusa yang sudah tewas. Ia pun dibuat terkejut ketika melihat kawanan zombie botak sedang memangsa rusa. Dengan perlahan-lahan ia pun mundur dan kembali mencari Sam. Si Sam pun ditemukan dan Sam terlihat ketakutan dan zombie botak mulai menyerang si Robert dan aksi kejar-kejaran terjadi Robert dengan si zombie botak. Ia pun terjun dari lantai atas dan zombie botak mati terkena sinar matahari. Ternyata zombie botak memiliki kelemahan sinar matahari atau sinar UV. Begitulah alasan kenapa markasnya di kegelapan. Makanya pakai sunblock biar gak kebakar. Cuk!
Lalu si Robert pun membuat sebuah jebakan untuk menangkap satu zombie botak. Zombie botak di film ini disebut dengan Darkseeker atau sembunyi kegelapan. Benar nggak sih artinya? Alasan kenapa semua orang bisa menjadi Darkseeker sedangkan si Robert tidak, karena si Robert kebal dengan virus tersebut dan memiliki imun yang kuat. Virus yang masuk ke dalam pun auto insecure anjing. Satu Darkseeker pun berhasil ditangkap dan tiba-tiba satu Darkseeker nekat pergi keluar. Karena nggak kuat dengan sinar matahari, ia pun mengurungkan niatnya. Setelah itu, ia pun kembali melakukan percobaan obatnya ke dalam Darkseeker. Dan Darkseeker tersebut memiliki tato kupu-kupu di lengannya. Ketika obat disuntikan, Darkseeker bersikap agresif dan meninggal. Karena gagal, ia pun menghidupkannya kembali dan mencoba dengan cara yang lain. Selesai itu, ia pun membuat video dokumentasi tentang hal yang dialaminya tadi, bahwa ia kebal dari udara, bahkan kontak fisik, tapi anjingnya hanya kebal pada udara. Scene kembali ke Robert yang mengantarkan istri dan anaknya menuju ke tempat yang aman. Sebelum pergi ke tempat yang aman, orang-orang di sana harus dites dulu menggunakan alat pendeteksi virus, yang dimana jika orang yang terinfeksi matanya merah. Pada saat bagian keluarga Robert, istrinya terinfeksi. Hal tersebut membuat Robert panik dan menyuruhnya untuk mengulang. Akhirnya istrinya aman. Anjing, paling ngeselin kayak gitu anjing, bikin jantungan aja. Helikopter pun tiba untuk menjemput mereka. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama terlebih dahulu dan anaknya menginginkan Robert untuk membawa Sam kecil. Scene berpindah ke Robert yang bangun tidur lagi. Anjing, alurnya maju mundur. Kenapa tidak diselesaikan dulu, hei? Kegiatan sehari-hari pun dilakukan seperti makan dan pergi menunggu di dermaga. Pada saat berkeliling menggunakan mobil, terdapat manekin di posisi yang tidak seharusnya. Si Robert pun menghampirinya karena siapa yang memindahkan manekin tersebut? Masa jalan? Kan serem. Ia pun emosi karena si manekin tidak menjawab. Namanya juga patung, mana bisa ngomong, cuk. If you're real, you better tell me right now! Damn it, Fred! Ia pun menghampiri si patung. Tiba-tiba, ia terkena jebakan yang sama pada saat menangkap Darkseeker, hingga membuat kepalanya berdarah dan pingsan. Sore pun berlalu. Setelah tersadar, ia pun langsung memotong tali di kakinya dan tidak sengaja tertusuk oleh pisaunya sendiri. Karena langit akan gelap, ia pun menuju ke mobil dengan cara ngesot karena kakinya terluka. Tiba-tiba terdapat Darkseeker membawa 3 orang anjing dan melepaskannya. Untungnya masih ada sinar matahari sebagai penghambat Darkseeker anjing. Cahaya matahari hilang dan mulai terjadi pertarungan 3 anjing Darkseeker dengan Robert dan anjingnya. 3 anjing Darkseeker pun berhasil dikalahkan. Namun Sam terkena gigitan Darkseeker dan langsung membawanya menuju lab untuk disembuhkan. Namun sayang, Sam berubah menjadi Darkseeker dan Robert langsung mencekiknya hingga tewas. Dan itu merupakan ulang tahun sekaligus hari terakhir Sam. Sedih. Esoknya ia pun mengubur mayat Sam dan amat sangat kehilangan anjing kesayangannya. Malamnya ia pun dengan barbar ingin membalas dendam kepada Darkseeker. Robert terpojokkan dan hampir digigit Darkseeker. Tiba-tiba terdapat cahaya misterius yang menolong si Robert dan mengantarnya menuju rumah. Scene kembali berpindah. Alur mundur lagi loh. Pada saat helikopternya berangkat, tiba-tiba terdapat tembakan yang menghancurkan jembatan. Lalu helikopter yang di seberang terkena serangan Darkseeker yang menyebabkan helikopternya oleng ke arah helikopternya istri dan anaknya Robert. Scene kembali ke Robert yang tersadar dari pingsannya. Dan yang menolong Robert merupakan seorang janda 1 anak. Nama janda tersebut adalah Anna dan anaknya bernama Ethan. Lalu mereka pun makan bersama. Pada saat makan, si Anna pun mengatakan akan pergi ke Vermont, tempat koloni orang-orang yang masih selamat. Si Robert pun mengatakan bahwa tidak ada koloni yang selamat dan tidak ada zona aman. Karena hal tersebut ia pun mengamuk. Wih, santai boy, chill bro, chill. Karena pikirannya kacau dan masih kehilangan anjingnya, ia pun menenangkan dirinya. Setelah tenang, Robert pun berbincang kepada Anna, dan Anna mengatakan bahwa mereka ada 5 yang kebal, tapi mereka ditangkap oleh Darkseeker dan merencanakan untuk pergi ke koloni. Tapi si Robert tidak ikut, karena disinilah ia meneliti atau membuat vaksin untuk manusia yang berubah menjadi Darkseeker. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat di mana si Robert terkena jebakan dan mengira bahwa Darkseeker lah yang membuat jebakan tersebut. Tapi Robert mengatakan itu tidak mungkin karena mereka tidak bisa berpikir atau membenci, apalagi mencintai kamu bagi yang cewek. Anjim.
Lalu si Robert pun kembali meneliti obatnya dan menambahkan es di sekitar tubuh Darkseeker. Dan ternyata bukan pertama kalinya si Robert melakukan percobaan kepada Darkseeker, melainkan banyak Darkseeker, tapi mereka semua mati. Selesai itu, ia pun menutup seluruh pintu dan jendelanya. Lalu si Anna mengajak Robert untuk ikut dengannya ke koloni. Si Robert mengatakan bahwa tidak ada koloni dan menanyakan dari mana si Anna tahu. Si Anna menjawab, Tuhan yang memberitahuku. Hal tersebut membuat Robert makin tidak percaya, tapi si Anna masih meyakinkan Robert dengan hal tersebut. Karena Robert orang yang logis dan tidak percaya akan begituan, ia pun tetap dengan pendiriannya untuk tidak ikut. Tiba-tiba terdengar suara Darkseeker di luar. Betapa terkejutnya Robert melihat sekumpulan Darkseeker menuju rumahnya. Ia pun langsung mengaktifkan keamanan dari menyalakan sinar UV, bahkan meledakkan bom yang dipasang dari jauh-jauh hari. Dirasa sudah aman, ia pun menuju ke tempat Anna. Tiba-tiba terdapat Darkseeker yang menyerang Robert sehingga terjadilah pertarungan Darkseeker dengan Robert. Anjing, kayaknya Robert ini jarang main PUBG atau game tembak-tembakan. Nembak aja gak kena-kena, cuk. Dirasa sudah aman lagi, ia pun kembali mencari Anna. Lalu terdapat Darkseeker yang entah dia ngapain sedang melubangi atap. Si Anna dan Ethan pun bersembunyi di bawah meja. Mendengar si Ethan bersuara, si Darkseeker ingin menuju ke bawah meja. Dan si Robert langsung mengambil pistol di dekat meja dan menembaki Darkseeker hingga tewas. Tiba-tiba Darkseeker yang tadi memanggil kawannya untuk menyerang. Melihat hal tersebut, mereka pun menuju ke lab. Terkejutnya Anna melihat Darkseeker yang akan berubah menjadi manusia. Ternyata obat yang dibuat oleh Robert berhasil. Tiba-tiba sekumpulan Darkseeker menjebol pintu masuk labnya. Untungnya si Robert dan Anna bisa bertahan. Si Robert pun berusaha untuk menenangkan Darkseeker bahwa mereka bisa sembuh, tapi itu tidak ada gunanya. Lalu datanglah bos para Darkseeker. Anjing, ada bosnya. Dan memaksa untuk masuk. Bos Darkseeker pun menempelkan tangannya ke kaca sehingga daki tangannya membentuk kupu-kupu. Si Robert pun ngeh dengan kupu-kupu tersebut. Ternyata alasan si bos datang untuk menyelamatkan pasangannya yang dijadikan percobaan oleh Robert. Ada pasangannya nih. Si Robert pun langsung mencabut obatnya dan memberanikan diri untuk mengantarkannya keluar dan menyuntikkan obat agar Darkseeker tersadar. Terjadilah adegan yang sangat aneh menurut gua. Itu zombie atau apa? Enggak, ini punya pasangan loh. Si Robert pun meminta maaf dan para Darkseeker pergi dari sana. Dan esoknya mereka bertiga pergi ke koloni. Dan film I Am Legend pun selesai. Oke, itu merupakan ending alternatif dari film ini. Dan di film ini ada dua ending, yaitu original version dan alternatif. Yang ini alternatif. Yang original, si Robert mengorbankan dirinya pada saat di scene yang di kaca itu, yang waktu zombie itu menabrakkan dirinya ke kaca. Yang di film originalnya, si Robert mengorbankan dirinya menggunakan granat. Intinya itu dia ngeledakin dirinya biar mati bareng sama Darkseeker. Sedangkan si Anna ini membawa obat yang dikasih oleh Robert sebelumnya yang berhasil itu dan membawanya ke koloni. Kalau yang alternatif yang tadi, ya udah seperti itu doang. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film I Am Legend. Untuk endingnya ya kurang memuaskan. Untuk yang alternatif ending ya karena kurang berasa gitu legendnya. Ya kalau original kan endingnya dia mengorbankan dirinya agar vaksinnya dapat dikembangkan gitu ya. Kalau gitu kan kerasa legendnya gitu, kayak ada pengorbanan. Sama kayak Elysium yang kemarin gitu yang gua rangkum. Itu sama cuy, kayak pengorbanan untuk ya semua orang gitu. Kalau ini ya yang alternatifnya kurang banget cuy. Harusnya ya original aja. Kenapa harus buat alternatif? Biar nggak tokoh utamanya mati gitu, biar endingnya bahagia gitu. Oke, amanat yang bisa diambil dari film ini yaitu jangan membuat obat atau virus kalau belum halal. Karena kalau nggak halal bisa jadi zombie. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaannya. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.